Salam Silat Garuda dan salam persaudaraan. Perkenalkan, saya Heri Pras, pendiri Perguruan Pencaksilat Garuda Indonesia, mengajak teman-teman untuk mensupport dan mendukung terus gerakan saudara kita Bima ANF untuk terus berkarya dan menebarkan energi positif di tengah-tengah kita semua. Mari kita dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk terus membuat kita termotivasi, untuk terus membuat kita semangat dalam membuat semua orang atau semua perguruan menciptakan suasana perdamaian dan ketentraman. Dan tentunya kreatif di dalam membuat konten yang baik. Saya Heri Pras, salam Silat Garuda, dan salam persaudaraan. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astoranta Jakarta Bima ANF, pemersatu pendekar pesilat barengan Real Factory seluruh Indonesia. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti dan akan tercipta perdamaian abadi. Coba bayangkan bila empat pilar bersatu dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti dan akan tercipta perdamaian abadi. Sugeng dalu dulur-dulur, selamat malam. Lebih tepatnya lagi selamat tengah malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di tengah-tengah siaga terhadap virus corona. Dulur-dulur, semoga kita dan seluruh keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari wabah virus tersebut. Ya dulur-dulur, pada pertemuan kali ini berbeda ya lur ya suasananya. Terutama buat dulur-dulur yang berasal dari organisasi persaudaraan Setiati Terate. Silahkan tulis di kolom komentar sesuai dengan tema Bima ANF kali ini, yaitu adalah pengambilan sabuk ketika tes di kuburan. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Dalam tes pengambilan sabuk di kuburan ini, saya yakin terutama organisasi atau perguruan dari Jawa Timur itu rata-rata pasti melakukan hal ini. Karena sebenarnya tes pengambilan sabuk di kuburan ini bukanlah materi dari salah satu organisasi atau perguruan, hanya sebuah acara tambahan untuk melatih mental dari seorang pendekar itu. Nah, buat dulur-dulur yang berasal dari IKSPI, Pagar Nusa, Setiati Winongo, Terate atau dan lainnya, intinya apabila dulur-dulur pernah mengalami tes pengambilan sabuk atau tes intinya masuk ke dalam kuburan ketika menjadi siswa dalam organisasi atau perguruan yang dulur-dulur ikuti, monggo dulur-dulur ceritakan apa sih yang dirasakan dulur-dulur semua, apa sih kejadian yang dialami oleh dulur-dulur. Insya Allah nanti akan Bima ANF angkat dalam video-video Bima ANF cerita dari dulur semua. Saya akan baca dan saya berjanji akan memberikan like dan love. Saya akan membalas komentar dulur-dulur tentang cerita dulur-dulur yang dulur-dulur tulis di kolom komentar video Bima ANF ini. Karena menurut Bima ANF hal ini perlu diceritakan dan perlu dijelaskan kepada dulur-dulur semua, terutama orang yang tidak mengikuti organisasi atau perguruan pencaksilat. Karena apa? Dari organisasi PSJT sendiri itu saja, semuanya itu tidak setiap cabang itu menjalani prosesi ini. Tidak setiap cabang dari PSJT itu mengadakan acara tes pengambilan sabuk di kuburan. Karena memang ini bukanlah materi atau indikator penilaian dalam persaudaraan Setiati Terate. Ini adalah acara tambahan yang dilakukan oleh setiap rayon atau setiap ranting. Jadi untuk melatih mental dari calon-calon pendekar ini. Dan saya dengar informasi dari dulur-dulur IKSPI dan Pagar Nusa dan Setiati Winongo dan lainnya, itu ternyata juga menjalani hal-hal seperti ini. Nah, karena itu saya ingin mendengar cerita dari dulur semua. Lebih tepatnya membaca cerita dulur-dulur di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya bawakan dalam video Bima ANF yang selanjutnya. Kali ini Bima ANF ingin menceritakan cerita yang sebenarnya sudah pernah Bima ANF ceritakan dulu. Hanya saja untuk subscriber Bima ANF yang baru nih mungkin perlu didengarkan juga.
dan menambah wawasan buat dulur-dulur semua bahwa sebenarnya acara pengambilan sabuk ini bukanlah hal-hal yang bersifat mistis atau pokoknya hal-hal yang menurut orang-orang awam atau dulur-dulur yang tidak mengetahuinya itu menganggap bahwa persaudaraan Sejahtera ini musyrik atau syirik lah dan sebagainya. Ini sebenarnya acara ini hanya untuk bertujuan melatih mental dari calon pendekar itu sendiri, dulur-dulur. Tak mungkin sembunyi dari Jadi banyak sekali kejadian yang saya alami ketika tes pengambilan sabuk. Hanya saja ada salah satu cerita yang tidak akan pernah saya lupakan, dulur-dulur. Tepatnya ketika tes pengambilan sabuk hijau. Ketika masuk ke dalam kuburan, itu Bima NF melihat seperti ada kain mori yang terbang. Itu tepatnya di samping keranda mayat. Nah, tak mungkin sembunyi dari saya mikir gini, itu adalah salah satu dari warga yang mencoba menakut-nakuti saya. Akhirnya saya kejarlah itu mori yang saya lihat terbang itu. Ketika saya kejar, tiba-tiba di balik rumah dari makam tua itu langsung menghilang dulu. Nah, setelah kejadian itu, karena saya berpikir itu adalah warga, karena tidak mungkin saya masuk sendiri. Pasti itu ada warga yang mendampingi saya di sekeliling. Karena ini adalah tujuannya untuk melatih mental. Ini pasti ada yang berusaha coba menakut-nakuti juga. Nah, pokoknya saya selalu positive thinking selama prosesi pencarian sabuk tersebut. tak mungkin sembunyi dari Ketika proses pengambilan sabuk sudah selesai, pokoknya siswa sudah keluar semua dan lilin-lilin sudah diambil semua dari atas makam ya, Lur. Jadi ditanya satu persatu bagaimana perasaannya ketika masuk ke dalam, terus apa hal-hal yang dilihat di sana, kejadian apa yang kalian alami gitu. Itu saya sendiri ini cerita enggak ya. Akhirnya saya beranikan untuk bercerita. Akhirnya saya menceritakan hal yang saya alami tersebut. Mas, saya pas di dalam tadi melihat mori yang terbang di samping keranda mayat. Nah, pada saat itu yang terakhir masuk itu memang warganya itu sudah tidak ada di area kuburan. Jadi hanya satu warga. Ada salah satu warga, beliau termasuk yang disepuhkan, yaitu adalah Mbah Mino. Dia menjaga di depan pintu makam sambil mengawasi siswa yang sedang mencari sabuk. Dan yang terakhir itu adalah saya. Nah, timbullah pertanyaan dalam hati saya. Kalau misalnya semua pelatih itu pada saat saya mengambil sabuk tidak ada yang di area makam, lalu siapa yang membawa mori berlari-lari seperti mori terbang di samping keranda tadi? tak mungkin sembunyi dari Itu adalah hal yang tidak bisa saya lupakan dulu karena terkait dengan kejadian-kejadian mistis dan alam yang berbeda dengan kita. Itu adalah salah satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan. Walaupun ya saya waktu kecil kan ayah saya kan kejawennya kuat dulu menyimpan keris di lemari itu penuh sebelum akhirnya dibuang karena ya masa kecil saya tuh sering sakit-sakitan dan sering kerasukan dan sebagainya. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk membuang itu semua. Jadi untuk hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru lagi dalam hidup saya. Hanya saja ini kan sudah dewasa. Kalau dulu kan masih kecil, ibaratkan durung jowo, nggak ngerti lah. Tapi kalau sekarang kan udah dewasa, bener-bener tahu dengan mata kepala saya sendiri itu adalah mori yang terbang seperti dibawa lari loh. Jadi karena itu saya mengira itu adalah warga yang berusaha menakut-nakuti saya karena morinya itu terbang dan seperti dibawa berlari. Tapi kalau pas saya mengambil sabuk tersebut kok tidak ada satu warga pun di area makam. Lalu siapa yang membawa mori seperti mori terbang tersebut? Apalagi di samping keranda yang posisinya itu adalah di samping pohon yang besar dan posisinya gelap. Tidak ada lilin di sana. tak mungkin sembunyi dari Nah, itu adalah sekilas dari pengalaman saya dalam mengambil sabuk. Jadi buat dulur-dulur yang memiliki cerita-cerita maupun itu cerita mistis atau tidak, intinya pengalaman dulur-dulur semua, bukan hanya dari PSHT atau dari semua organisasi atau perguruan. Monggo yang mau bercerita di kolom komentar silakan. Nanti apabila ada kesempatan akan saya bawakan cerita dulur-dulur semua yang ditulis di kolom komentar di video Bima NF yang selanjutnya.
Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan.